Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita berhasil memasuki yakni hari-hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan satu rahasia yang dimana di situ ada kebaikan untuk umat, yakni tentang Lailatul Qadar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar di mana malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Sebagian ulama menafsirkan lebih baik dari 1000 bulan maknanya orang yang beramal ibadah, orang yang beramal soleh, pahalanya sama dengan atau lebih orang yang beribadah selama 1000 bulan. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya, taharru lailatal qadari fi asril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan fil witri fi asril awakhir Ramadan, yakni pada malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, yang dimana saat ini kita ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menghidupkannya. Ya. Beliau bersabda, "Man qama
Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri. Kalimat qamah ini bisa berdiri untuk sholat, bisa juga maknanya laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, itu demikian. Maka di situ kita akan dapat pahala yang besar. Ya, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian. Jadi dalam satu riwayat, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk ibadah, untuk sholat malam, ya pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerintahkan umatnya, tapi beliau juga sebagaimana riwayat dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, idza kana fi asril awakhir min Ramadan saddul mi'zar. Apabila dia Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, saddul mi'zar, yakni mengencangkan ikat pinggangnya, maknanya tidak tidur seranjang dengan istrinya. Walaupun tidur seranjang dengan istri dapat pahala, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir itu beliau masuk masjid untuk i'tikaf. Beliau tidak akan keluar masjid kecuali di pagi hari, yakni Idul Fitri, untuk mandi, untuk sholat. Itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani fiddin azakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan bahkan beliau sendiri yakni melakukannya, tidak tidur dengan istrinya, tidak tidur di rumahnya, tapi di masjid. Dan bahkan beliau juga membangunkan keluarganya, wa aiqadha ahlah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir. Jadi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu demikian. Karena ini merupakan satu penutup, ya, ini merupakan satu puncak daripada ibadah di bulan Ramadan. Itu demikian. Maka setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, menahan haus, dahaga, menahan lapar, menahan syahwat, yang dimana semua itu tujuannya karena Allah, karena laksanakan perintah Allah. Ya, ini yang disebut ibadah. Ibadah diambil dari kalimat abada ya'budu ibadatan, maknanya tunduk. Khadha'a yakhdha'u khudu'an, dzullan, yakni tunduk, patuh, melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi orang yang tunduk, yang patuh, yang menghinakan diri, yang merendahkan diri di hadapan Allah, ini ibadah. Ya, orangnya disebut abdun, hamba, kawula, budak. Abdullah, hamba Allah, budak Allah. Itu demikian. Maka setelah 1 bulan penuh kita beribadah,
yakni kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah yang pada puncaknya, ya. Maka setelah menahan lapar, haus, dahaga dan menahan syahwat, yakni selama di bulan Ramadan, maka setelah itu ada hari raya, ada Id, ya, di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala haramkan umat ini untuk berpuasa, ya, Id, yakni hari untuk bergembira selama sebulan penuh, menahan, yakni makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Maka yakni di hari raya ini kita disunahkan, diperintahkan untuk makan, ya, berluas-luas, bebas di dalam makan, kemudian di dalam berpakaian dan lain sebagainya, menunjukkan yakni hari raya, yakni hari kesenangan, hari keceriaan, yakni bagi umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah ke Madinah didapatkan orang-orang Madinah melaksanakan yakni hari raya Nairus wa Nahrawan. Ini dua hari raya di masa jahiliyah, ya, yang dilaksanakan oleh orang-orang Persia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qad abdalallahu minhuma, sungguh Allah telah mengganti dari keduanya, Nairus dan Nahrawan itu, dengan dua hari raya, yakni Idul Fitr dan Idul Adha. Itu demikian. Ini hari rayanya kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Itu demikian. Oleh para ulama ditulis di dalam kitab mereka, yakni tentang Id ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhari raya, ya, dan bagaimana hukumnya hari raya, ya, yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena yang namanya agama itu penetapannya dari langit, penetapannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian. Maka hanya dengan dalil, yakni kita mensikapinya agar tidak salah langkah, ya, agar tidak menjadi sia-sia amal ibadah kita, amal soleh kita, ya, yang dimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal saleh, barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, laisa alai amruna, di mana amal ibadahnya, amal salehnya itu tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada petunjuk dari kami, tidak ada dalil dari kami, fahuwarat, maka tertolak, ay mardud, yakni tertolak amal ibadahnya. Dengan dalil ini para ulama sepakat, ya, di dalam kaidah usul baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, al aslu fil ibadatil butlan. Hukum asal ibadah tertolak, ibadah apa saja tertolak, kecuali yang ada dalilnya, kecuali yang ada tuntunannya,
kecuali yang ada ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ada demikian. Ini termasuk mazhab Hanafi, termasuk mazhab Hambali, semuanya. Ya, di dalam mazhab Syafi'i pun juga demikian. Ya, di dalam kitab Matan Zubat, kitab fikih dalam bentuk nadhoman syairan, ada salah satu syairnya yang berbunyi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man lan utawi saben-saben sopone uwong bi ghairi ilmin tanpa ilmu ya'malu iku amal ibadah a'maluhu mardudatun mongko utawi amal ibadane tiyang niku wau mardudatun ditolak la tuqbalu ora diterima. Nggih ngerti sedanten niki. Ah niku tretan niku. Ngerti ya. Jadi pakai bahasa Jawa ini ya, dicampur. Jadi barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, amal saleh di mana tidak ada ilmu tuntunan dari, maka tertolak. Ya ini mazhab Syafi'i. Ya itu demikian. Jadi maka di sini perlu kita ilmui, perlu kita kaji. Ya tentang ini. Ya itu wahuma Idul Fitri wa Idul Adha. Keduanya itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul iddaini fardun ala rajih min aqwali ahli ilm. Ya, sedangkan sholat dua hari raya itu hukumnya fardu. Ya, yang rajih, yang kuat menurut qaulnya, fatwanya yakni ulama ahlul ilm. Ya, wa huwa qaulu Abi Hanifah, yaitu fatwanya Imam Abu Hanifah, wa ahadu aqwali Syafi'i, dan salah satu qaulnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya, qaul qadim ini fatwa lama, ada fatwa baru. Ya, Imam Syafi'i itu bisa berubah fatwanya. Kenapa? Karena tahu dalil. Begitu tahu dalil, dia tahu ini, dia berubah karena mengikuti dalil, bukan mengikuti logikanya, hawa nafsunya, ndak. Ya, itu. Itu demikian. Wa ahadul qaulaini fi madhhabi Ahmad. Ya. Dan salah satu dari qaul dari mazhabnya Imam Ahmad. Wa dzalilu dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya itu adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaran nisaa ay yakhrujna lis-salatil 'id hatta yakni amara al-khuyyadha wa zawatil khudur ay yakhrujna wa yashhadna al-khair wa da'watal muslimin wa amaral huyyadha ay ya'tazilnal musallah. Ya. Nih. Jadi Nabi memerintahkan para wanita, yakni apa? Mereka untuk keluar sholat id walaupun punya uzur. Seperti wanita-wanita haid tetap disuruh keluar. Terus yang tidak punya pakaian sekalipun disuruh minjem. Kalau sekarang tidak mungkin ada orang tidak punya pakaian. Ya, pasti punya. Ya, walaupun gak anyar pasti duwe. Di zaman Rasul ada itu, gantian itu. Ya, itu. Suami dan istrinya gantian. Terus di aku tak melok separuh, ikon separuh. Ya, itu. Kalau di zaman sekarang tidak ada, ya alhamdulillah. Ya, itu demikian. Ini. Tapi imannya, semangatnya para sahabat di atas kita, walaupun dengan serba kekurangan, serba pas-pasan, ya, tapi mereka ya di dalam melaksanakan sunnah ya selalu
mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Jadi dengan dalil ini sebagian ulama mengatakan ini fardu, ya wajib, bukan sunnah, wajib. Ya cuma fardu ini ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Itu demikian. Ya. Ini masuk fardu kifayah apa fardu ain kira-kira, ya. Itu demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan ini fardu kifayah. Kalau ada yang laksanakan, yang lainnya gugur kewajiban. Dia sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ya, itu. Jadi kalau terlambat atau karena penghalangan ya sholat di rumah, ya itu demikian. Ya. Ini dengan adanya virus corona, ya ada demikian. Tapi ini ada banyak ketimpangan dan tidak adanya keseimbangan. Para ulama yang ada di Timur Tengah mereka berfatwa, ya tidak boleh ke masjid, tidak boleh sholat Jumat ketika wabah itu datang, ya bahkan umroh itu ditiadakan. Mereka tutup, ya. Tapi yang ditutup tidak hanya di masjidnya saja, tidak hanya umrohnya saja, tidak hanya tawaf dan sa'inya saja, tapi pasarnya juga ditutup. Ya, semuanya ditutup. Karena apa? Mereka lari dari wabah itu seperti apa? Tafirru minal asad, lari dari singa, takut. Ya di zaman sahabat itu lari ke gunung-gunung. Nah, saya kira nek sampean mlayu nang gunung, donya sampean omah sampean entek. Ya, itu apabila zaman sahabat lari ke gunung. Ya itu. Cuma sekarang ini terkesan seolah-olah nek masjid, nek sholat jamaah, sholat Jumat, ya itu ditutup, tidak wajib. Tapi ke pasar, ya ringan, gak takut sama sekali corona. Ya kalau sholat menjaga jarak di pasar tidak jaga jarak tidak kira-kira? Enggak. Ya, kalau mau ke masjid, mau Jumatan itu mandi. Wah itu begitu ya. Itu jelas corona mati itu ya, ada gitu. Wah itu begitu. Tapi ke pasar enggak, tapi lebih tenang ke pasar. Lah itu begitu. Iya, ustadznya mengatakan ya itu lebih baik kena corona di pasar daripada di masjid. Karena kalau kena di masjid membawa fitnah, dikira nanti umat Islam ndak, ajaran Islam ndak ngajarkan ya tentang apa? Menangkal wabah itu. Ya, jadi seolah-olah kurang lengkap agama Islam ini, padahal Islam lengkap. Ya, Islam lengkap itu maknanya ya ndak masjidnya saja, pasarnya juga jangan. Maka fenomena yang ada saat ini, orang ndak mau ke masjid, alasan corona, ke pasar ngincik ya. Itu demikian, tahu ngincik tanpa beban sudah. Tanpa khawatir was-was ya opo nek kena corona ya opo, ndak. Tapi kalau ke masjid ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini bahaya sekali. Seharusnya kita pahami masalah ini dengan apa? Mafhum aulawiyah. Apa mafhum aulawiyah? Seperti ayat wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh-dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini, maka engkau akan menjadi orang yang zalim. Ya abuna Adam dan umuna Hawa, ya itu dilarang oleh Allah di surga itu mendekati satu pohon.
Maknanya apa? Nyidek tok gak oleh apa maneh mah? Kan begitu. Nyidek tok ndak boleh, ya. Sama dengan ayat apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Lo sing larangane kan nyidek Ustaz. Nek zina kan gak apa-apa Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Keplek gitu. Mafhum aulawiyah itu nek nyidek tok gak oleh apa maneh nglakoni. Ya, nek nduk masjid ae gak oleh apa maneh nang pasar nang mall-mall kelenceran. Naudzubillah. Ya, itu. Makanya Pak Ustadz, Pak Dai ini harus jelaskan, jangan ya stressingnya itu cuma hanya ke apa? Ke masjid, pasar gak bebas. Innalillahi. Maka nih galang donasi, galang apa ini tujuannya ojo sering-sering nduk pasar. Masih ono kesempatan nang pasar, ojo kelenceran masih duwike akeh. Lho itu begitu. Ya. Itu. Ojo nanggap konser Ramadan, nanggap konser lagi. Ya, musim corona. Naudzubillah. Wis, jangan. Corona itu ndak peduli di masjid, di pasar nek gerumbul-gerumbul wong akeh gak oleh. Lho itu begitu, ya. Nah, ini sedikit apa tentang corona. Hadir demikian, ya. Ini. Jadi kalau umpamanya apa ke pasar masih jalan, maka sholat juga seharusnya jalan. Nah itu begitu, ndak ditutup, ndak berhenti, ya. Nah, itu gitu. Adabu yaumil Id, ya, adabnya, aturannya, sopan santunnya, tata keramanya, yakni apa? Di hari Id. Di hari Id ini tanggal 1 Syawal. Penetapannya pakai apa? Pakai ru'yatul hilal. Yang netapkan siapa? Pemerintah, bukan organisasi. Kenapa? Karena ini menyangkut bangsa umat Islam seluruhnya. Makanya pemerintah itu untuk menjaga kesatuan dan persatuan seharusnya ngambil sikap tegas. Jadi kalau sudah memutuskan pemerintah besok hari raya, jeret. Jangan sampai ada satupun organisasi yang berani menselisihi. Karena apa? Itu persatuan. Dan kalau ada pengumuman hari raya haram untuk puasa, nggak boleh. Ada takbir terus poso. Lah sekarang ini ndak ya, hari raya sampai 4 kali. Kini wis roy takbiran Allahu Akbar, sik poso sian. Besok ada lagi, besok mana? Sik poso mana? Astagfirullah. Lah itu begitu, ya. Ndak demikian. Makanya di Saudi Arabia nggak ada yang berani tuh kalau pada memutuskan jeleng besok hari raya. Nah, itu gitu. Nggak ada yang berani, ya. Nah, itu gitu. Jadi kita ndak bahas ke sana. Ini sudah ada banyak dalil-dalilnya tentang Ramadan kemarin sudah kita bahas, ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena kalian melihat apa? Hilal. Berhari rayalah karena melihat hilal. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terus kemudian Imam Nawawi, mereka mengatakan, ya, jadi tidak boleh berpegang, yakni apa? Tentang hari raya, tentang yang pakai ru'yatul hilal itu dengan apa? Dengan hitungannya orang-orang ahli hisab. Enggak, itu bukan sandaran. Kalau hanya menguatkan tidak apa-apa. Jadi menguatkan, dukung seperti apa? Jadwal sholat 5 waktu.
Ya, antara jadwal dengan lihat matahari itu cocok enggak? Kalau jadwalnya yang seperti sholat subuh contohnya. Ini. Jadi sebagian teman-teman tuh ada yang melihat fajar shodiq itu ternyata waktu subuh itu kecepatan 20 menit. Nah, itu ada yang demikian. Karena apa? Dia lihat munculnya apa fajar shodiq. Nah, maka jadwal ini kalau tidak cocok ya tidak dipakai. Yang dipakai ini apa? Ru'yatul hilal. Nah, itu demikian. Lah kalau tidak kelihatan Ustadz, ya, terus mendung terus Ustadz, gimana? Maka Rasul katakan wa in humma alaikum. Jika apa? Humma ini terhalang oleh mendung, terhalang oleh debu. Kalau di Timur Tengah itu dengan debu itu ya, kalau pada waktu musim perubahan musim panas ke musim dingin itu saya pernah lihat itu, saya kira itu mendung yang datang. Waduh, enak rek mendung. Nggak taunya apa, pasir tontonan itu di atas, mungkin truk-trukan itu. Jadi apa, mobil itu seperti udan awu itu ya kalau di sini ya itu. Jadi pemean itu semua, jemuran itu semua kotor semua, harus dimasukkan semua sudah. Ya, jadi tutup semua, rumah itu tutup rapat, debu itu di atas mobil tebal sekali. Ya, oh ternyata tadi bukan mendung, pasir sak ngono kae sampai kayak mendung. Loh itu begitu. Indonesia nggak ada yang apa, angin yang bisa ngangkat pasir itu. Di sana banyak. Ya. Ghummah itu namanya, terhalang oleh mendung, oleh cuaca, oleh sesuatu yang menghalangi. Fa'atimu idata Sya'ban idata Ramadan salasina yauman, maka sempurnakan bilangan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Ya 30 hari. Wis, enggak balik nang hisab. Enggak, ya. Itu karena tidak kelihatan di apa namanya istikmal, penyempurnaan bilangan. Ya sebetulnya Islam ini sangat mudah, sangat simpel, ringkes. Ya tidak perlu bertele-tele, ya itu gitu. Tidak perlu demikian. Ini penetapannya. Kemudian ada adab-adabnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maqala berkata, wajada Umar khullatan sayura min istabrak tuba fi suq fa akhadha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi fatajammal biha lil 'id wal wafat. Ya. Ini. Jadi dari Ibnu Umar bahwasanya sahabat Umar mendapatkan ada satu apa? Perhiasan, ada satu pakaian yang sangat bagus. Ya, itu. Dari yang apa? Hijau, ya ini. Jadi pakaian yang sangat bagus yang dijual di pasar, maka diambil, ya kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ambillah ini. Ya Rasulullah, belilah ini. Maka fatajammal bihalil Id, maka untuk berhias berdandan di Id. Jadi dengan dalil ini Idul Fitri, Idul Adha itu kita disunahkan untuk berdandan. Ya masih pakaiannya gak anyar, di laundry dhisik kayak wangi-wangian, ya masih gak anyar. Tapi ketoke, nah itu gitu, tajammal. Jadi berdandan berhias, ya itu untuk Id dan untuk ngadepi utusan-utusan dari lain itu begitu. Ya ini. Jadi ini pakaian sutra istabrok ini, ya. Apa pakaian yang terbuat dari sutra, ya ini. Jadi pakaian dari sutra, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya hanyalah ini pakaian sutra ini bagi laki-laki, itu pakaiannya orang yang tidak punya jatah kaplingan di akhirat. Ya di surga, gak duwe kaplingan nduk swarga. Pakaiane wong sing gak duwe kaplingan nduk swarga. Pakaiane ahli neraka. Lho itu maksudnya begitu. Ya. Ini. Jadi maka dengan dalil ini ada penetapan bahwasannya merupakan sunnah ya berdandan berhias di Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi ingkari itu karena pakaiannya dari sutra, ya pakaian-pakaian haram, disuruh berdandan berhias, tapi jangan yang haram, maksudnya begitu, ya. Ndak dari sutra, tapi modelnya model barah. Ya, jadi tuku celana jin muanyar tapi disuwek-suwek ada gitu. Ya kan? Ikan ada itu ya, ada gitu. Jadi pakaian gitu. Kalau perempuan pakai pakaian you can see, nah itu gitu. Ya, itu. Jadi ketokane ditutup tapi ketok kabeh. Ya, ada gitu. Jeroane ketok, itu gitu. Ya, ini tidak boleh, ini pakaiannya orang-orang kufar. Ya, ini jadi tidak boleh tasyabbuh penyerupaan. Ini hari raya gak apa-apa, sunah anyar, sunah pakai pakaian bagus, berdandan iya, tapi ada aturannya. Ya, jangan seenaknya. Ya, anaknya dibelikan pakaian-pakaian sing wah, itu gitu. Ya, ndak pakai kerudung perempuan lagi, ya. Jadi pakaian Cinderella. Rioyoan ya. Ya, pakaian Cinderella. Ini ndak boleh ini, ya. Ada gitu. Ya, pakai pakaian yang nutup aurat mulai kecil diajari. Ya, itu demikian. Wa yumkin ayustafada minhu ma yufidul ightisal wat tatayyub. Dengan dalil di atas memungkinkan untuk difahami, untuk diambil faidah bahwasannya karena berdandan tadi otomatis apa? Di situ disunahkan untuk mandi dan pakai wewangian. Ndak mungkin klambine anyar tapi gak dosa. Mungkin enggak ya, pakaiannya hanya tapi gak ada, enggak. Itu kalau tajammul berdandan dengan pakaian otomatis mandi pakai minyak wangi iku gandengane sak setel ya, tidak bisa bisa. Itu demikian. Tapi di sini ada dalil lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaghtasilu lil idain faqad subida anna ibn Umar kana yaghtasilu lil idain wa fi riwayatin indal Harits ibni Abi Usama fi musnadihi, ya. Akan tetapi di situ dikuatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau itu mandi untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum berangkat untuk sholat mandi apa? Kalau ada lafaz mandi di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah mandi besar, mandi junub. Nah itu begitu, mandi syar'i. Ya, itu demikian. Jadi mandinya mandi syar'i, ya, itu gitu. Untuk dua dalam riwayat yakni Harits bin Abi Usama di dalam musnadnya annahu ay Ibnu Umar kana yasadul fajr ma'al imam summa yarji ila baitihi fayaktasilu ghaslahu minal janaba fayalbisu akhsana siyabihi wa yatatayyabu bi asani ma indahu summa yakhruju hatta ya'tiyal musalla. Ya, ini dari Abu Usama di dalam musnadnya
bahwasanya Ibnu Umar dia sholat berjamaah subuh bersama imam. Kemudian pergi ke rumahnya, mandi seperti mandi jinaban. Ya, mandi syar'i, kemudian memakai apa? Wayal basu aksana siyabi. Pakai pakaian ya yang paling baik dari pakaian yang ada, didolei. Masih gak anyar dolek yang paling apik. Wah, iki paling apik tak gawe. Ya, itu gitu. Jadi menunjukkan apa? Kesenangannya, kegembiraannya. Ya, itu demikian. Kemudian pakai wewangian. Kemudian keluar menuju musola. Ya, musola ini kalau di sini apa? Langgar. Masjid kecil itu musola. Tapi kalau musola yang ada di dalam hadis ini adalah musola lapangan tempat sholat Id. Nah, itu di situ. Ya, di lapangan. Karena apa? Untuk menyatukan umat, mengumpulkan umat. Agar umat ini tidak terpecah belah, terkotak-kotak. Makanya disunahkan kalau umpamanya Gresik ini ngadakan sholat Id sak Gresik, kumpulkan kalau bisa jadi satu. Di mana? Di Gor Gresik. Khotibnya siapa? Pak Bupati. Loh, itu begitu aslinya. Jadi kebijaksanaan pemerintah, keputusan pemerintah itu lewat para imam-imam itu, para pemimpin itu, ya. Itu demikian. Ya. Itu. Jadi pemerintah melakukan kebijaksanaan demikian ini diumumkan lewat Id sehingga warga ini tahu. Tapi yang sekarang ini di kotak-kotak yang ada, ya, lapangan Karangpilang, ya, ini golongan ini, lapangan sepanjang ini, itu akhirnya terkotak-kotak, suaranya tidak satu. Hukum asal itu demikian. Di zaman Rasulullah itu, ya saya nyaksikan waktu di Timur Tengah ikut sholat Id itu, ya, satu kota Jeddah itu, ya, itu satu. Jadi kalau lihat motor parkir itu di gurun pasir, ya, ujung sampai ujung gak ketok itu. Saking apa? Besarnya itu kumpul jadi satu buahnya. Lihat imamnya itu loh, nggak kelihatan, kecil sekali. Saking besarnya orang sak kotaku kumpul. Iya nduk Arab Ustaz ono tanah nggone koyo ngono. Ya Surabaya gak ono penduduke akeh. Ya dikumpulno nduk gor ngono ya. Ya di Gelora Bung Tomo sana cukup insyaallah mungkin. Tapi ada juga untuk orang tua, anak-anak itu di masjid. Nah, itu demikian. Ya boleh sholat Id itu di masjid boleh, yaitu dengan apa? Ya, dengan syarat di situ ada halangan. Ya, kalau di zaman Rasulullah itu ada hujan, ya, motor itu gitu, ada hujan, nah itu sholat di rumah. Kemudian apa lagi? Ya, orang tua anak-anak tidak menuju tempat yang jauh ndak, ya, nah, itu demikian. Jadi pernah saya sholat Id di sana itu gitu. Jadi banyak sekali, ya, itu gitu. Emang satu kota kumpul jadi satu. Jadi yang khotibnya, yang anunya ini imamnya. Itu kalau ndak gitu ulama, ya, nah, jadi majelis ulama di kota tersebut. Nah, ini mewakili apa? Umarok. Karena ulil amri itu ulama dan umarok, pemerintah dan para ulama. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian masru'iyatu akli tamrat qabla al-khurud fil fitri wa adamil aql fil adha hatta yarji'ah. Adab yang kedua kalau mau berangkat menuju lapangan sholat Id, maka apa? Kalau sholat Idul Fitri disunahkan membatalkan dulu sebelum berangkat, menunjukkan hari itu sudah tidak
puasa. Ya, makan tamar, kurma, minum apa saja itu pokoknya berangkat itu sudah dalam kondisi makan, batalkan puasa. Itu demikian. Kalau Rasulullah makan kurma, dan kurmanya ini bilangannya ganjil. Ya, ini ada di dalam riwayat Bukhari, ya, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Itu demikian. Adapun Idul Adha, Rasul tidak makan dulu sampai pulang. Sambil apa? Bawa daging. Jadi selesai sholat di lapangan itu disembelih langsung, teteli seret langsung diambil bawa pulang, dimasak makan. Ya, itu. Jadi kalau Idul Fitri sebelum berangkat membatalkan, kalau Idul Adha maka apa? Pulangnya. Itu demikian. Ini. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan hikmah daripada makan sebelum keluar sholat Idul Fitri itu adalah alla yadunna dhan li luzumus shaum hatta yusallil 'id fa ka'anna arada sadd hadid dari'ah. Jadi supaya tidak ada orang nyangka, ya, itu meneruskan puasa, ndak, jangan sampai ada itu. Jadi maka seolah-olah itu apa? Sadud dari itu mencegah, jangan sampai ada orang yang ini masih boleh puasa atau masih ada orang puasa, ndak. Ya sehingga apa? Dibatalkan dulu. Jadi jajan atau makanan disediakan, maka sebelum berangkat bilang sama keluarga minum dulu, makan dulu, itu menunjukkan apa? Tidak puasa. Itu demikian. Jangan sampai ada orang yang menyangka itu ada yang puasa. Itu demikian. Ya, itu diharamkan ya puasa pada Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, tidak boleh. Ini. Kemudian yang kedua, sholat di lapangan. As-sholatu fil musalla. Ketiga, ya. Ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah beliau keluar di hari Idul Fitri Idul Adha menuju lapangan. Ya, ada gitu. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari sarahnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan wa fihi al-khurud ilal musalla fil aid wa anna salataha fil masjid la takunu illa an daruratin. Ya, maka padanya itu, ya, di dalamnya itu beliau keluar menuju lapangan untuk sholat id, dan sholatnya di masjid id itu, kalau ada riwayat Rasulullah sholat di masjid itu tidaklah terjadi kecuali karena darurat. Ya, itu diantaranya karena apa? Karena hujan. Ya, itu demikian. Kemudian di tempat yang lain Ibnu Hajar mengatakan wastadalla bi 'alal istihbabil khuruj ila sakhra li salatil 'id wa anna dzalika afdal min salatiha fil masjid li muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika ma'a fadli masjidihi. Ya. Dan beliau Ibnu Hajar berdalil dengannya, yakni bahwasanya disunahkan untuk keluar menuju gurun pasir, menuju lapangan untuk sholat id, ya, karena itu lebih utama daripada sholat di masjid. Kenapa? Karena Nabi menetapi terus menerus sholat di lapangan, tidak di masjid. Walaupun Masjid Nabawi itu jika dibanding dengan masjid yang ada di Surabaya dan Gresik dan se-Indonesia, masih lebih utama mana?
Masjid Nabawi 1000 rakaat ya. Itu. Jadi masih lebih utama sampai sholat 2 rakaat. Ya, di Indonesia masjid apa saja dengan 2 rakaat di Masjid Nabawi aja. Tapi Rasulullah enggak sholatnya enggak di Masjid Nabawi, enggak, tapi keluar ke lapangan. Loh, itu demikian. Ya, itu. Kemudian adab yang keempat, keluarnya ke lapangan itu jalan, ya. An Ali radhiyallahu an qala minas sunnah ay yakhruja ilal aid masyian wa ay yakula syai'an qabla ay yakhruja. Ya, dari Ali radhiyallahu an berkata, termasuk sebagian dari sunnah keluar menuju salat Id itu dalam keadaan jalan dan makan sesuatu sebelum keluar. Ini Idul Fitri, ya. Ini lapangan ini untuk Tambak Sari ya Ustaz, mosok melaku. Ya, Karang Pilang Tambak Sari kadoan. Ya pakai apa? Pakai mobil gitu ya. Ini tapi disunahkan untuk jalan itu. Jadi kalau dekat sini aja jalan ya, tidak pakai mobil itu gitu. Berkata Imam Tirmidzi, wal amal ala hadzal hadis inda aksari adil ilm yastahibbuna ay yakhruja ar-rajul ila al-id masyian wa ay yaqula syai'an qabla ay yakhruj. Sama. Ya, dan beramal dengan hadis ini itu yakni kebanyakan para ulama ya, mereka mensunahkan keluarnya seseorang dari rumah menuju sholat Id itu dalam keadaan jalan dan makan sesuatu sebelum keluar dari rumah ya. Itu. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara umum Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumus shalah fa'atauha wa antum tamshunah." Apabila kalian mendatangi sholat, ya mau sholat jamaah maka datangilah kamu dalam keadaan berjalan, wa antum tamshun ya. Ini umum ya, jalan. Kapan keluarnya dari rumahnya menuju sholat Id? Ya, maka Dr. Adil bin Yusuf Al-Azzazi mengatakan, lam yarid hadisun sahihun yubayyinu waqtal khuruj lis salatil Id wa la'alla hadha yarji hasabi ahwalin nas illa annahu waradat asarun an ba'd as-sahaba wa ghairihim annahum kanu yakhrujuna ila shalah ba'da salati subhi. Jadi tidak datang satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan waktu keluarnya untuk sholat Id, tidak ada. Kapan waktu keluar, tidak ada ya. Dan boleh jadi marjaknya itu, tempat kembalinya itu menurut keadaan orang ya. Akan tetapi ada sebagian asar-asar sahabat, yakni apa? Perbuatan sahabat. Dan selain mereka itu kalau keluar menuju lapangan itu setelah sholat subuh, ya itu gitu. Ada riwayat, yakni juga Rasulullah setelah iktikaf keluar sholat subuh, keluar ke rumah, yakni mandi, kemudian mandi, makan, kemudian apa? Sholat Id. Itu demikian. Kemudian yang keenam, keluarnya wanita dan anak-anak, ya itu demikian. Jadi anak-anak itu sampai apa? Wanita-wanita yang haid, kemudian sampai juga apa? Budak-budak, sampai juga orang-orang yang punya apa? Punya udzur, ya orang-orang yang punya udzur itu demikian. Jadi mereka hadir ya, cuma yang haid ini mereka
tidak dekat dengan tempat sholat, ya, jauh dari tempat sholat, tapi tetap hadir di tempat itu, di lapangan itu, ya, itu demikian. Ini. Jadi sampai ada seorang wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, ikhdana la yakunu laha jilbabun. Ya Rasulullah, salah seorang di kami ada yang tidak punya jilbab, tidak punya pakaian. Maka Rasul mengatakan, lital basaha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah dia mengenakan pakaian saudaranya dari jilbabnya. Jadi disuruh minjem, ya, itu gitu. Ini. Sampai wanita-wanita muda al-awatiq ini, ya, ini disuruh keluar juga, ya, ada demikian. Kemudian sunnah yang ketujuh adalah mukhalafatut thariq. Jadi sholat Id itu keluar menuju sholat Id dengan pulangnya ini jalannya tidak sama, ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Idin khalafat thariq. Jadi adalah Nabi sallam bila sholat Id menselisih jalan, berangkat dan pulangnya ini tidak sama. Itu demikian, ya. Ini para ulama banyak membahas apa hikmahnya kok tidak sama, ya. Sebagian ulama mengatakan karena kebutuhan orang, ya. Rasulullah ini kepala negara, jadi lewat jalan ini kalau orang ada perlu ini ya Rasulullah, perlu ini, ya, gitu. Jadi orang-orang pada itu. Jadi Rasul tidak menutup diri di rumah, orang perlu lewat penjagaan, lewat ndak. Justru Rasul itu apa? Kalau sholat Id itu jalannya berbeda, itu kenapa? Karena biar orang yang dilewati ini kalau ada perlu ke Rasul biar itu begitu. Dalam riwayat untuk salam, menebar salam, ya di sini sudah disalam, assalamualaikum, 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 lewat jalan sana. Ini sudah salam sini, salam ini, itu begitu, ya. Ini hikmahnya oleh para ulama. Ulama mengatakan demikian. Jadi sehingga Imam Tirmidzi mengatakan dengan demikian maka ini sangat ditekankan kepada para imam pemimpin. Kalau sholat Id itu begitu, ya, itu gitu. Ini. Kemudian waktu sholat Id, ya, ini. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, yakni temannya sahibi Rasulullah SAW, annahu kharaja ma'an nas yaumal fitr au adha fa anqara ibta'al imam wa qala inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dzalika khina tasbih. Yakni dari Abdullah bin Busr, yakni seorang sahabat Nabi, beliau keluar bersama orang-orang di hari Idul Fitri atau Idul Adha, yakni dia mengingkari lambatnya imam. Dia berkata, kami, ya, sudah menyelesaikan waktu kami ini, ya. Yang demikian itu yakni waktu tasbih, yakni kalau sudah waktu duha itu sudah yakni selesai, itu demikian, ya. Ini jadi imamnya ini terlambat, itu gitu. Jadi ketika waktu duha ini, ya, kapan munculnya matahari 1 tombak atau 2 tombak, itu waktu masuknya sholat Id, itu demikian, ya. Kalau di sini mungkin kira-kira jam 6, itu gitu, ya.
Kemudian tentang azan dan iqamat pada sholat Id, ditetapkan di dalam Sahihaini dari Ibnu Abbas dan Jabir, keduanya berkata lam yakun yu'adzin yaumal fitr wala yaumal adha. Tidak ada azan di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak ada azan. Ya, ada gitu. Kemudian bahkan di dalam riwayat Muslim dari Atta berkata telah mengkhabarkan kepadaku Jabir, Allah adzana lis-shalah yaumal fitr hina yakhrujul imam wala ba'dama yakhrujul wala iqama wala nida wala syai' la nidaa yauma idzin wala iqamah. Jadi mengkhabarkan kepada kami sahabat Jabir, tidak ada azan untuk sholat pada Idul Fitri, ya, tatkala keluarnya imam, ya, dan tidak ada setelahnya, ya, tidak ada iqamat, tidak ada panggilan, tidak ada sesuatu pun, wala syai', ya, sampai kalimat aqimus shalah tidak ada. Itulah nidaa yauma idzin, itu gitu, ya, itu demikian. Ini sama sekali tidak ada. Maka dengan dalil-dalil ini tidak disyariatkannya adzan dan iqamat pada dua sholat hari raya. Kemudian Al-Iraqi rahimahullah mengatakan wa alaihi amalul ulama kafah. Ulama seluruhnya mengamalkan ini. Ya, ada demikian. Ini. Kemudian kifiyah salat Id, bagaimana cara salat Id? Ya. Salatul Id rak'atan yukabbiru fi rak'atil ula sab'a takbirat ba'da takbiratul ihram wa fi tsaniyah khamsa takbirat ba'da raf'i minas sujud. Ya. Ini. Jadi salat Id itu 2 rakaat. Rakaat pertama itu 7 takbir setelah takbiratul ihram. Takbir itu ada takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar, ya. Ada takbir intikal, setiap pindah gerak itu takbir, ini namanya takbir intikal. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal, ada takbir zawaid. Zawaid itu tambahan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir zawaid, ya. Pakai angkat tangan enggak? Nah, di sini. Ya, itu gitu. Jadi takbir ada takbiratul ihram, takbir intikal, ada takbir zawaid. Nah, itu demikian. Jadi 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, nah itu 7 kali takbir. Yang kedua 5 kali takbir setelah itu Allahu Akbar berdiri baru takbir 5 kali. Lalu itu demikian, ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah kasara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratul ruku'. Ya, kabbara bukan kasara, ya, kabbara, bertakbir dalam salat Idul Fitri Idul Adha 7 dan 5 selain takbirnya ruku. Itu demikian, dan takbiratul ihram, ya. Ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, apakah di antara takbir ini, ya, takbir apa zawaid itu, ya, itu sebelum membaca Al-Fatihah dengan surat itu, ya, itu ada bacaan-bacaan, ya, demikian. Maka yang sahih tidak ada dari Nabi bacaan-bacaan di antara takbir Allahu Akbar, baca apa Allahu Akbar, ini tidak ada, ya. Ada demikian.
Akan tetapi yang ada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat ini yakni bertahmid kepada Allah, ya, memuji Allah ini, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya itu. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa nahnu naqul al-amru fi hadzal wasi', perkara tentang ini luas, jadi ada ikhtilaf, perbedaan, ya itu. In dzakara dzikran fa wala khairin wa in kabbara bi dzunni dzikrin fa walal khairin. Jadi jika dia berzikir dengan satu zikir itu di atas kebaikan, dan jika dia bertakbir tanpa harus berzikir juga di atas kebaikan. Ya, demikian. Ini. Karena ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang melaksanakan, ya, itu bertasbih, bertahmid, ya itu demikian. Ya, ini. Berpendapat jumhur ulama bahwasanya takbir zawaid di dalam id itu sunnah, tidak membatalkan sholat jika meninggalkannya baik sengaja maupun karena lalai. Ya, jadi imamnya Allahu Akbar, tidak pakai takbir apa? Zawaid Allahu Akbar sampai 7 kali, tidak langsung baca Al-Fatihah, ya, baik karena lalai atau disengaja, sah sholatnya. Ya. Itu demikian, sah sholatnya. Jadi tidak rame. Ya dulu saya masih ingat ya waktu kecil, imamnya lupa, tahu-tahu baca alfa tanpa takbir, wah. Jadi apa? Jadi gaduh itu. Ya, wah tidak sah sholatnya lah, tidak. Ya itu jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan, ya, walaupun dengan sengaja sekalipun. Katanya Ibnu Qudamah, saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semua sepakat begini, ya, ada demikian. Kemudian apakah mengangkat kedua tangannya setiap takbir? Ini ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan apa? Tidak ada yang mengangkat, karena tidak ada satupun hadis sahih dari Rasulullah yang mengangkat. Ini mazhab Malikiyah, ya. Itu. Dan menurut aku, katanya yang nulis kitab ini, yakni Adil bin Yusuf Al-Azazi, ya, ini yang roji menurut aku, wallahu a'lam, ya. Itu, tapi ada yang mengangkat Allahu Akbar ambil ngangkat, ada yang tidak, kata yang roji ini yang tidak ngangkat, itu begitu. Ya, ini tetap beda pendapat, ya, karena Abdullah bin Mas'ud juga sahabat ini mengangkat, loh, itu demikian. Ya, ini. Jadi kemudian apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi keluar kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Aid fa shalla rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Jadi Rasulullah sholat menuju lapangan sholat Id, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, tidak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Itu demikian, ya. Ini katanya Imam Asy-Syaukani, wa fihi dalilun ala karahatis shalah qabla salatil Id wa ba'daha. Jadi di dalamnya ini ada dalil bahwasanya makruhnya sholat sebelum sholat Id dan sesudah sholat. Itu gitu, ya. Dan masih banyak komentar ulama yang lainnya yang senada, itu demikian, ya. Itu. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan, ya, cukup di sini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah jika ada kesempatan nanti akan saya sempurnakan yang lebih rinci lagi, karena ya ini
waktu yang sangat singkat ini. Itu demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.